Sebetulnya di bulan Ramadan ini adalah momen yang tepat bagi kalian para pemilik bisnis untuk menggunakan TikTok berpromosi. Yang pertama adalah kalian memaknai berbagai momen kunci Ramadan dengan konten yang relevan. Berikutnya adalah kalian bisa memperkaya konten Ramadan dengan fitur-fitur TikTok. Halo teman-teman, kembali dengan saya Yudi di channel Next Digital. Ya guys, jadi hari ini saya mau ngomongin tentang yang namanya TikTok bagikan tips kreatif ya untuk dongkrak penjualan kalian saat di bulan Ramadan. Jadi kalau kita bicara dengan perkembangan saat ini guys, tentunya setiap UMKM pingin jangkauan lebih luas dan mencapai masyarakat, terutama membawasakan produk-produk mereka di masa-masa waktu Ramadan. Tips-tips ini diberikan oleh TikTok ya agar dapat memaksimalkan kalian sebagai pelaku bisnis atau UMKM yang menggunakan TikTok untuk beriklan mendapatkan advantage yang lebih dibandingkan dengan yang biasanya. Banyak brand-brand yang menggunakan platform-platform digital seperti YouTube dan terutama TikTok. TikTok sedang sangat ramai sekali di Indonesia, digunakan oleh banyak user, dan TikTok juga mengajak para pelaku UMKM untuk memaksimalkan TikTok sebagai platform marketing untuk produk-produknya. Sebetulnya di bulan Ramadan ini adalah momen yang tepat bagi kalian para pemilik bisnis untuk menggunakan TikTok berpromosi. Mari kita simak tips dan trik apa saja yang diberikan TikTok untuk memaksimalkan marketing kalian di TikTok. Ya, yang pertama adalah tentang konten relevan di bulan Ramadan. Jadi kita bicara tentang namanya key moments ya. Key moments itu adalah momen kunci. Jadi yang pertama adalah kalian memaknai berbagai momen kunci Ramadan dengan konten yang relevan ya. Berdasarkan dengan guidebook yang diberikan oleh TikTok, di Ramadan 2022 ini ada 4 kategori konten yang menjadi inspirasi para pengguna TikTok untuk memaknai kebersamaan Ramadan, yaitu entertainment, tradisi memberi hadiah dan berbelanja, kebiasaan Ramadan, dan perayaan Lebaran. Jadi itu adalah 4 momen kunci yang diberikan oleh TikTok. Para pelaku bisnis bisa mendistribusikan konten-konten sesuai dengan momen-momen waktu Ramadan. TikTok membagikan key moment atau momen kunci ini ke dalam 3 fase, yaitu fase persiapan, fase bulan Ramadan, dan fase perayaan Lebaran. Berikutnya adalah kalian bisa memperkaya konten Ramadan dengan fitur-fitur TikTok. Tentunya kalian bisa bereksperimentasi dengan fitur-fitur untuk memperkaya konten-konten Ramadan kalian dengan cara memaksimalkan creative tools ya yang ada di dalam platform TikTok, dimulai dari stiker, dari filter, atau musik spesial pada saat waktu Ramadan, hingga fitur-fitur seperti duet dan stitch yang bisa memancing interaksi-interaksi antara brand dan pengguna. Misalnya untuk berbisnis yang berbisnis di dalam bidang fintech atau financial technology ya. Kreasikan konten-konten kalian seperti contohnya bagi-bagi THR secara virtual lewat fitur duet dan tambahkan hashtag atau tagar THR hashtag dapat apa ya ke video. Jadi dengan penggunaan hashtag yang sepertinya provokatif gitu ya, orang dibuat penasaran, orang akan ingin tahu dapat apa THR-nya gitu ya sebetulnya. Dan kalian juga harus dapat memilih kreator-kreator yang tentunya memiliki kesamaan value dengan brand atau bisnis kalian. Sudah banyak kreator-kreator atau KOL yang sudah memposisikan dirinya sebagai kreator dari segi beauty atau dari food atau dari entertainment ya, sudah punya semua ya. Jangan ragu untuk memberikan ruang-ruang kreatif kepada para kreator tersebut untuk mengekspresikan sesuai dengan jati diri mereka. Begitu juga dengan keahlian mereka dalam menggunakan fitur-fitur dari TikTok. Jadi semakin kalian memberikan kebebasan, semakin si KOL tersebut dapat memberikan pesannya dengan gaya mereka yang sudah terbiasa dinonton oleh para pengunjungnya. Kalau kita bicara komunitas TikTok, itu mereka memang para TikTokers dan pengguna aplikasi TikTok yang cukup heavy ya. Agar makin berkesan, pelaku-pelaku bisnis ini bisa melibatkan kreativitas komunitas tentunya untuk merayakan kebersamaan Ramadan terlihat secara lebih virtual. Ya, kalian dapat menghadirkan pesan-pesan otentik yang dapat dilakukan di TikTok. Seperti contohnya untuk pesan kampanye Ramadan ya, kalian bisa undang para penonton dan kerumunan para komunitas TikTok kalian untuk acara buka bersama atau bukber yang diadakan secara TikTok secara virtual. Dan acara bukber ini sebetulnya juga adalah memperkenalkan produk makanan yang sedang akan kalian soft launchingkan gitu ya. Brand atau UMKM dapat mendistribusikan atau menggunakan TikTok ya dengan berbagai macam marketing solutions yang sudah diberikan oleh TikTok. Beberapa di antaranya adalah seperti hashtag challenge, brand takeover, top view, hingga in-feed ads. Jadi bisa juga yang namanya one day max ads. Jadi berbagai macam
marketing dari TikTok bisa digunakan ya, bisa kalian coba juga, dan kalian penasaran bisa di Google terminologi-terminologi yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi begitulah beberapa tips dan triks dari saya bagaimana kalian dapat memaksimalkan TikTok untuk menjadi sebuah media yang dapat kalian gunakan, mendapatkan berapa banyak keuntungan ya dengan hal-hal seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jika kalian butuh bantuan lebih lanjut, bisa hubungi Next Digital selaku agensi kalian yang dapat membantu branding kalian supaya dapat mendapatkan customer-customer yang berpotensi menambahkan omset buat bisnis Anda ya. Mungkin sekian dulu dari saya hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Next Digital dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar digital marketing. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Yudi dan salam digital.